Kalau ini disandingkan dengan sistem demokrasi liberal yang kita anut saat ini, maka akan terlihat sistem politik dalam arti kata memperoleh kekuasaan tadi dengan model atau konsep orang Melayu, terlihat lemahnya konsep ini. Yang menyebabkan orang Melayu tidak akan pernah menang, dia kalah bersaing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, berjumpa lagi dengan saya Mona Lisa Putri di Tokoh Bicara. Nah, topik kali ini kita akan membahas tentang komunikasi politik Melayu, khususnya Rokan Hulu. Kali ini kita akan membahas bersama dengan Dr. Jupendri Esos, MIKOM. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat sore. Salam sehat ya. Salam sehat ya, oke, salam sehat. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Mona apa kabar? Alhamdulillah dalam keadaan baik. Nah, sesuai dengan tema kita yang akan kita angkat itu adalah tentang komunikasi politik Melayu. Nah, kita paham bahwa sekarang ini masyarakat Melayu, khususnya itu Rokan Hulu, itu berada dalam kondisi yang seolah berada di ranah kehilangan identitas. Kehilangan identitas, tidak memiliki arah di dalam komunikasi politik. Nah, sebenarnya ketika kita membahas tentang itu, sebenarnya Melayu itu apa, Pak? Dan siapa yang bisa dikategorikan sebagai Melayu? Baik, istilah Melayu atau siapa itu Melayu? Kalau kita coba telusuri dalam berbagai literatur, itu banyak pendapat yang mendefinisikan tentang Melayu. Saya mengutip salah satunya saja, bahwa Melayu itu ditandai atau diciri-cirikan atas 3 hal. Pertama itu adalah dia beragama Islam, yang kedua itu berbahasa Melayu, dan yang ketiga itu adalah berbudaya Melayu. Berbudaya Melayu, oke. Meskipun definisi ini juga mendapat bantahan dari ilmuwan lain, karena ternyata dalam rumpun Melayu atau ras Melayu Indonesia itu tidak semuanya juga beragama Islam. Oke, tidak semuanya, namun tapi mayoritasnya namun dalam berbagai definisi itu banyak para ilmuwan itu lebih tertuju pada semacam persetujuan bahwa definisi Melayu itu ya pertama itu adalah beragama Islam. Beragama Islam. Lalu menyandingkan antara Islam dengan politik Melayu itu berarti memang patut untuk disandingkan gitu. Nah, itu dia yang menarik. Nah, itu akhirnya semacam terkonfirmasi bahwasanya memang Melayu itu identik dengan Islam. Iya, betul. Karena sistem politik yang dimainkan atau konseptual politik yang dipahami oleh orang Melayu itu yaitu tidak terlepas dari nilai-nilai yang diajarkan dalam Islam itu sendiri. Karena itu kepemimpinan dalam Melayu atau proses memperoleh kekuasaan dalam Melayu atau kekuasaan dalam Melayu itu tidak dilaksanakan sebagaimana sistem demokrasi yang dikenal dengan kompetisi yang ketat. Iya, betul. Dalam pemerintahan orang Melayu, kepemimpinan atau pemimpin itu dihasilkan melalui sebuah musyawarah, yang musyawarah di sana itu betul-betul dipertimbangkan beberapa hal terhadap orang yang patut dan pantas dijadikan pemimpin. Oke, yang patut dan yang pantas. Jadi saya menarik dengan pernyataan patut dan pantas. Kita paham kalau misalnya di lingkup yang kecil untuk musyawarah itu memang sedikit lebih mudah. Nah, ini kan kita membahas tentang lingkup Indonesia secara garis besar. Nah, bagaimana konsep dari politik Melayu itu bisa diterapkan di Indonesia? Pertama saya ingin jelaskan. Saya ingin menyampaikan identitas Melayu dalam konteks meraih kekuasaan ini tentu sebelum Indonesia merdeka. Iya, betul. Artinya bagaimana orang-orang Melayu itu
memperoleh kekuasaan dan seseorang itu bisa diberikan amanah itu, nanti kita akan bicara bagaimana model ini kemudian bisa diadopsi dalam negara kita sehingga kita memiliki sebuah sistem demokrasi ala Melayu atau ala Indonesia yang nilai-nilainya itu adalah berasal dari kultur-kultur orang Indonesia, salah satu di antara adalah kultur Melayu Rokan Hulu itu. Nah, di Rokan Hulu cara memperoleh kekuasaan itu melalui musyawarah dan orang yang menentukan itu bukan karena kehendak personal orang untuk menjadi pemimpin, tetapi memang ada pertimbangan-pertimbangan dari tokoh-tokoh Melayu itu dalam melihat siapa yang tepat. Makanya dalam ungkapan Melayu itu siapa yang berhak menjadi pemimpin yang mereka maksud itu mereka sebutkan. Ibaratkan pohon itu adalah daunnya rindang, tempat berteduh, batangnya besar, tempat bersandar, akarnya tuh kuat, tidak goyah oleh terpaan apapun. Nah, artinya adalah siapa yang akan dipilih itu adalah orang-orang pertama indikator itu adalah mereka yang kuat secara intelektual. Yang kuat secara kemampuannya itu, karena mereka akan menjadi orang yang didahulukan selangkah, ditinggikan seranting itu, orang yang mampu menyuarakan keinginan masyarakat dan bagaimana menjelaskan ke masyarakat. Jadi mampu dalam segi public speaking ya, public speaker dia gitu. Yang kedua itu adalah kuat batangnya untuk bersandar ini. Mereka punya kemampuan ekonomi yang mapan dibandingkan yang lain itu. Sehingga kalau misalnya habis beberapa hari waktunya itu untuk mengurus masyarakat, sehingga dia tidak bermasalah pada kebutuhan dapurnya. Karena dia memiliki kemampuan ekonomi yang kuat. Yang ketiga itu adalah kuat akarnya. Artinya kuat akar itu dia mempunyai kekuatan tauhid ya, kekuatan keagamaan yang kuat sehingga dia tidak serta-merta mudah dihasut, menimbulkan informasi. Dia kuatlah, bijaksana akhirnya dalam membuat keputusan. Atas dasar itulah orang itu diminta kesediaannya. Jadi bukan orang yang bersangkutan tuh menyodorkan diri untuk jadi pemimpin, tapi dipilih dari indikator-indikator tadi. Dan yang hebatnya bagi orang Melayu, orang yang ditunjuk itu pun masih dia berbahasa-basi. Oke, tidak langsung serta-merta menunjukkan diri ya. Mungkin lebih ada yang patut lagi gitu. Jadi tidak ada. Jadi itu yang berbeda dengan sistem sekarang. Sekarang tidak mungkin seperti itu. Orang akan lebih kuat. Nah, kalau sekarang orang Melayu terlihat tidak ngotot karena dia memiliki kultur seperti itu, bukan dia yang menonjolkan diri, tetapi dia yang diminta untuk memimpin. Oke, kan tuntutannya sekarang itu dengan kondisi yang sangat kompleks, kemudian kehidupan global yang menuntut kita tuh harus bersaing dan lain sebagainya. Apakah memang politik Melayu ini relevan digunakan untuk kancah nasional, kemudian sampai bahkan ke global? Oke. Kalau ini disandingkan dengan sistem demokrasi liberal yang kita anut saat ini, maka akan terlihat sistem politik dalam arti kata memperoleh kekuasaan tadi dengan model atau konsep orang Melayu, terlihat lemahnya konsep ini. Yang menyebabkan orang Melayu tidak akan pernah menang, dia kalah bersaing. Karena kultur dia tidak ngotot, kultur dia itu dia bukan orang yang ingin ingin menyodorkan diri dia yang paling mampu. Tidak, orang Melayu itu ingin karena dia dianggap mampu ya, dia orang yang akan memandang dia. Itu kultur yang dimiliki oleh orang kita Melayu di Rokan Hulu. Nah, sebenarnya dalam sistem seperti ini sekarang kita lihat apakah sistem demokrasi liberal itu akan memperoleh tujuan dari definisi politik itu sendiri. Sekarang kita kaitkan dengan definisi politik supaya kita bisa lihat apakah sistem politik ini juga akan mencapai telos atau tujuannya dari politik itu, atau justru tidak pernah mencapai tujuan itu.
Nah, saya ingin katakan, nah kalau kita lihat dari definisi politik, politik itu sebenarnya kalau kita asal katanya kan dari bahasa Yunani, polis ya, polis polis. kota dia atau negara dia. Aristoteles dan Plato sebut politik itu sebagai sebuah usaha untuk menggapai kehidupan politik masyarakat yang terbaik. Nah, kehidupan politik masyarakatnya maksudnya kehidupan masyarakat yang ada di negara itu menjadi yang terbaik. Sekarang definisi terbaik apa? Sederhana saja, sejahtera dan bahagia. Dalam perspektif dalam perspektif orang Melayu itu sejahtera bahagia itu baik dunia maupun akhirat. Oke, berarti seimbang antara dunia dan akhirat. Karena itu sekarang kita lihat apakah model demokrasi liberal dengan kompetisi yang ketat itu justru akan melahirkan sebuah masyarakat yang sejahtera sejahtera dan bahagia masyarakatnya. Apakah kemudian setelah orang berdarah-darah bersaing itu kemudian ada perasaan legowo sudah itu kemudian. Nah, faktanya adalah butuh waktu beberapa tahun bahkan untuk rekonsiliasi kembali antara petarung tadi, sehingga dia tidak punya kesempatan lagi untuk memimpin karena batasnya adalah 5 tahun. Habis jangan-jangan satu periode itu habis untuk rekonsiliasi saja. Nah, itu yang menjadi problem. Akhirnya tujuan tadi pun menjadi sulit terwujud. Nah, di masyarakat Melayu Rokan Hulu tidak ada kompetisi yang kemudian akan mengharuskan rekonsiliasi sudah itu. Karena pemimpinnya itu ya memang disepakati dipilih dari awal, nggak ada yang otot gitu. Oke, berarti memang dari awal itu ada penunjukan, bukan karena ingin maju. Jadi kalau ditanyakan bagaimana ya, menurut saya konsep politik orang Melayu itu sangat, orang Melayu Rokan Hulu itu sangat tepat digunakan di negara kita ini sehingga melahirkan sebuah keteraturan, melahirkan sebuah ketentraman, kesejahteraan dan kebahagiaan. Nah, tinggal lagi bagaimana pola yang sebenarnya ini sudah dimuat dalam Pancasila itu sendiri yang disebut dengan permusyawaratan dan perwakilan. Nah, perwakilannya inilah yang dalam konsep orang Melayu itu adalah tokoh-tokoh yang bisa menilai siapa yang patut untuk dijadikan pemimpin. Begitu dia, Mona. Jadi terkait dengan beberapa penjelasan Bapak tadi, jadi saya tertarik mengambil pertanyaan begini, bahwa Melayu itu identik dengan Islam. Melayu identik dengan Islam, sedangkan kita di Indonesia itu adalah Bhinneka Tunggal Ika. Kita banyak, bukan hanya Islam, ada Kristen dan lain sebagainya. Nah, bagaimana dengan konsep Melayu itu kita bisa tetap toleransi terhadap agama lain? Gitu? Oke, yang dilaksanakan itu bukan ajaran nilai-nilai, nilai-nilai dari ajaran agama. Jadi bukan menjalankan peribadatan agamanya itu, tapi nilai-nilai ajaran agama. Bagaimana nilai ajaran agama itu dalam Islam misalnya, yaitu memilih pemimpin itu ya musyawarah, kemudian tidak menonjolkan diri, tidak orang yang meminta dirinya kemudian harus dipilih, kan begitu. Nah, itu yang khas dalam agama. Ya, itu kan tidak melanggar agama lain sebenarnya, pola seperti itu. Nah, pola hanya saja ini berbeda dengan sistem demokrasi yang semua orang mengagung-agungkan, itulah sistem yang terbaik. Tetapi perlu diuji, kan? Diuji terbaik itu jika dibandingkan dengan sistem kerajaan, jika dibandingkan dengan, tapi kan belum pernah dibandingkan dengan sistem konsep politik Melayu, kan nggak pernah dibandingkan gitu. Sekali kan harus dibandingkan gitu konsep politik orang Melayu supaya juga terlihat bisa bandingannya gitu kan. Soal membandingkan sebenarnya, ini kalau dibandingkan berarti kan harusnya konsep Melayu itu kan belum ada, Pak, makanya bisa dibandingkan. Yang jadi permasalahan adalah konsep Melayu itu pernah ada, kemudian karena pernah ada kemudian tidak digunakan lagi, artinya ada pemahaman bahwa konsep Melayu itu tidak mampu dan tidak relevan untuk dijadikan sebagai konsep di saat ini gitu. Oke. Jadi
konsep Melayu, karena Melayu identik dengan Islam, dia tidak terlepas dari nilai-nilai yang ada di dalam Islam itu sendiri. Oke. Saya ingin mengatakan konsep pemilihan secara Melayu itu bukan berarti kita merubah negara menjadi negara Islam, tidak begitu. Oke. Tetapi idenya, gagasannya, konsepnya sama dengan ide bank syariah misalnya gitu. Oke. Bukan harus menjadikan negara, tidak, tapi idenya syariah Islam. Oke. Kan polanya bagaimana gitu ya, konsepnya. Nah sekarang juga demikian gitu. Kalau ini mau kita bedah konsep bagaimana bernegara secara Melayu, kemudian Melayu tentu mengambil nilai Islam, ini juga bagus, menarik jadinya gitu. Nah, seperti yang terjadi pada masyarakat Melayu, tidak pernah terjadi konflik, ya, tidak terjadi konflik yang ya saya kira tidak menghabiskan energi sesudah pemilihan. Tidak ada perlu waktu rekonsiliasi yang berlama-lamaan. Malam itu selesai masalahnya. Karena memang semua orang tidak ada menginginkan jabatan itu. Malah orang saling menolak, malah orang saling memberikan. Ya yang patut dialah, yang tepat si A, si B itu. Bukan saya bilang seperti itu. Lalu kemudian orang berembuk, ya Anda yang tepat. Karena Anda kami lihat secara kemampuan punya, secara ekonomi punya. Nah, jadi memang dalam konsep Melayu itu orang itu kuat dari 3 hal. Pertama itu adalah kuat dari segi kemampuan intelektualnya, yang kedua kemampuan ekonominya, yang ketiga ketaatan keagamaan, dia jujur orangnya. Jadi 3 hal itu menjadi indikator kelayakan seseorang itu menjadi pemimpin yang dipilih yang ditentukan secara musyawarah oleh orang lain. Itu tadi beberapa indikator pemimpin yang layak dijadikan pemimpin yang layak di politik Melayu. Nah, bagaimana dengan komunikasi politik dari pemimpinnya itu sendiri? Nah, akhirnya pemimpinnya itu tidak memiliki beban yang berat seperti oleh hasil produk demokrasi. Karena dia tidak menjual janji-janji yang membuta gitu. Tidak menjual janji-janji yang kadang-kadang tidak mungkin dilaksanakan. Orang Melayu dia diberikan amanah, didukung penuh oleh masyarakat karena dia tahu diri dipilih berdasarkan musyawarah, maka dalam memutuskan untuk program itu berdasarkan musyawarah keinginan masyarakat. Beda dengan hasil kepemimpinan sekarang, program yang dilaksanakan belum tentu keinginan masyarakat, bisa jadi keinginan kapital yang memodali dia dalam menjadi pemimpin. Bisa jadi seperti itu. Seperti politik balas budi. Ya, akhirnya dia tidak menyuarakan kepentingan masyarakat, dia akhirnya menyuarakan kepentingan pemodal yang dia miliki. Kita tidak menuduh itu, tapi potensi-potensi itu bisa kita lihat, sehingga ada masyarakat, kami tak butuh itu sebenarnya, mengapa itu yang dibuat. Nah, tapi kita lihat itu yang dipaksakan dibuat dan seolah-olah itu menjadi keinginan masyarakat dan menjadi kebutuhan oleh masyarakat. Nah, itu bedanya. Jadi pemimpin yang dihasilkan karena itu komunikasi politik yang dilakukan oleh pemimpin Melayu itu akhirnya lebih enjoy. Pemimpin Melayu tidak takut dengan masyarakat untuk ketemu. Karena dia tidak punya beban janji yang begitu besar, dia bisa berbicara apa adanya dengan masyarakat. Dan masyarakat pun senang sebenarnya. Iya. Nah sekarang para penjabat ketakutan datang lagi ke masyarakat karena takut ditagih janji. Iya, betul. Nah sehingga komunikasi politiknya pun tidak melalui langsung ke masyarakat, tapi melalui orang lain, dan masyarakat pun kadang-kadang sulit untuk menyampaikan masukan dan aspirasinya kepada pemimpin. Oke. Memang kalau untuk bicara tentang Melayu, sepertinya memang pemimpinnya itu adalah pemimpin yang memegang teguh amanah jatuhnya ya, Pak. Memegang teguh amanah. Cuman di sini ada statement dari Tun Mahathir yang mengatakan bahwa orang Melayu tak pandai berpolitik, hanya bahagia ketika jadi pemimpin. Nah, bagaimana menurut Bapak tentang statement ini? Oke. Statement itu bisa logis bila disandingkan dengan sistem demokrasi liberal kita saat ini. Karena dalam pemimpin Melayu, dia tidak ngotot dan tidak berorientasi bagaimana di periode yang akan datang tetap terpilih. Orang Melayu tidak begitu. Misalnya dia diberikan periode, Anda diberikan periode 5 tahun.
Maka dia berupaya 5 tahun itu untuk bekerja maksimal. Dan sesudah itu dia tidak memikirkan lagi bagaimana memperoleh ke periode kedua. Dia hanya berpikir ya habis selesai. Soal kedua itu dia enggak malah dia berpikir sudahlah yang lain lagi lah. Kadar yang lain lagi ya berganti-gantian lah kita untuk memilih. Malah gitu bahasanya. Begitu etikanya orang Melayu gitu. Dalam konteks itu, maka ketika dihubungkan sekarang, maka terlihat orang Melayu tidak ngotot dalam mempertahankan kekuasaan. Sehingga tidak ada action dia dalam strategi mempertahankan kekuasaan. Maka ketika tidak terlihat strategi mempertahankan kekuasaan, maka terkesanlah orang Melayu itu tidak pandai berpolitik. Padahal itu terjadi dalam sebuah sistem politik yang kita sandingkan dengan demokrasi liberal. Kalau dalam konsep politik itu yang terbaik. Kenapa? Karena tidak ada ambisius dalam kekuasaan, karena bagi orang Melayu kekuasaan itu adalah amanah, dan amanah itu tidak hanya sekedar dipertanggungjawabkan di dunia tapi juga menjadi pertanggungjawaban di akhirat. Karena itu memang orang Melayu malah tidak begitu mengejar pada kekuasaan. Nah itu sebabnya Tun Mahathir Mohamad, Perdana Menteri Malaysia yang saya kira yang tertua di dunia kan, pada saat itu menyampaikan, beliau kan juga sebagai orang Melayu, karena melihat, nah mungkin saja karena itu juga kalau kita mau lihat pada situasi saat ini, kita lihat orang-orang Melayu itu tidak banyak yang menjadi pemimpin, karena dia ada kultur dalam diri dia itu yang tidak ngotot untuk memperoleh itu yang kemudian dia tidak terlihat mampu bersaing. Bukan tidak mampu, karena dia diajarkan kultur yang bersyukur, dia diajarkan kultur bahwa kekuasaan itu bukan semata-mata untuk mencari status sosial, tapi kekuasaan itu adalah amanah. Karena beratnya amanah, maka mereka tidak serta-merta. Malah orang Melayu bilang ketika dia dipilih, dia tetapkan jadi pemimpin, dia ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Coba bayangkan itu. Kalau orang ketika dipilih itu bersyukur buat pesta besar-besaran gitu. Betul, kalau orang Melayu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu modelnya. Seperti beban gitu ya. Beban, menjadi beban. Itu bedanya antara orang Melayu yang peroleh kekuasaan dengan ini saya ceritakan bukan kasus terkini orang Melayu. Nanti dipilih pula pemimpin Melayu, tidak. Inilah model sistem politik orang Melayu terdahulu. Bagaimana kalau mau kita sandingkan atau mau kita coba bawa angkat ke atas sebagai jawaban solusi dari persoalan politik hari ini yang kita rasakan bahwa sistem politik yang sangat terbaik menurut kita demokrasi ini ternyata juga tidak meninggalkan tujuan politik mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan bahagia.